Kita buka firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ya. Injil Matius pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-23 sampai ayat 27 ya. Injil Matius 8 ayat 23. Firman Tuhan berkata di sana ya, kalau sudah kita baca bersama 1 2 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya ya. Lalu sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Iya, Bapak Ibu, ya, Injil Matius pasal yang ke-8, di sini Yesus ya sedang menghardik angin yang datang, badai yang datang. Kalau kita lihat Injil Matius pasal yang ke-8 ini berbicara tentang bagaimana Yesus mulai melakukan banyak mujizat ya. Murid-murid pun mulai mengikuti dia ya, dan kalau kita lihat di perikop yang sebelumnya ini, di sana ada tentang hal mengikuti Yesus. Injil Matius pasal yang ke-8, kalau kita lihat di sana Yesus sudah melakukan sebuah mujizat di mana dia menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Di depan para murid-muridnya mereka melihat Yesus melakukan mujizat. Pada zaman itu orang sakit kusta itu tidak ada obatnya. Dan sakit kusta itu sama dengan orang yang terkutuk karena memang gak bisa sembuh. Tetapi di depan semua orang, di depan para murid, Yesus melakukan mujizat. Untuk pertama kalinya ada orang kusta itu disembuhkan. Mereka melihat dengan mata sendiri, wow, ya ini bukan orang sembarangan. Yesus melakukan mujizat, orang kusta disembuhkan. Lalu kalau kita lihat berikutnya masih di Matius pasal yang ke-8 itu, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Murid-murid pun juga melihat itu. Bagaimana Yesus melakukan mujizat menyembuhkan seorang hamba dari seorang perwira di Kapernaum. Mereka juga melihat seketika hamba itu sembuh. Mujizat yang besar mereka lihat. Masih di Injil Matius pasal yang ke-8, di sana dikisahkan bagaimana Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Mata mereka melihat sendiri. Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Petrus. Ini berjejer mujizat, 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 mujizat. Tuhan izinkan terjadi. Lalu akhirnya dikatakan mereka mulai tertarik untuk mengikuti Yesus. Banyak orang melihat mujizat, lalu mereka tertarik ikut Yesus. Bukankah hari-hari ini juga banyak orang Kristen yang hanya mencari mujizat? Dan mereka tertarik ikut Yesus karena banyak mujizat. Tetapi perhatikan ketika itu dikatakan tadi di sana, kita lihat Injil Matius pasal yang ke-23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan apa dikatakan murid-muridnya pun mengikut Yesus. Saudara, makna yang pertama dari pasal ini yang kita baca tadi artinya apa? Kalau kita mengikuti Yesus, jangan pikir semua ya akan baik-baik saja. Kalau kita ikut Yesus, jangan berpikir tidak akan ada badai di hidup kita. Kenapa banyak orang Kristen tersesat? Karena dia pikir waktu ikut Yesus semua enak, utang lunas. Ya, cicilan gak ada lagi. Dia berpikir waktu ikut Yesus tidak sakit. Dia pikir kalau dia sudah melayani maka semuanya menjadi enak. Alkitab berkata Yesus naik ke dalam satu perahu dan murid-murid mengikuti dia. Lalu dikatakan di sana apa? Baca bersama, sekonyong-konyong. Apa artinya sekonyong-konyong? Tiba-tiba. Dalam hidup ini ketika kita berjalan bersama Tuhan, banyak hal yang akan terjadi secara
tiba-tiba. Kita nggak tahu. Kita semua pasti berharap hidup ini baik-baik saja kan. Ya, tidak ada yang berharap akan datang badai menerpa. Kita semua pengen rumah tangga baik, bisnis baik, semua. Pokoknya apa yang kita lakukan baik. Saya kemarin kaget mendengar berita dari seorang teman, suaminya meninggal. Kenapa saya syok Bapak Ibu? Karena ibu ini dia baru berkata selama ini berapa bulan terakhir nih suaminya tugas di luar kota. Lalu dia ngobrol dengan saya coba bertanya, Bu, ya ibu gak kangen toh hidup bareng-bareng dengan suami? Iya Bu, suami saya sudah ngomong dia akan selesaikan pekerjaan terakhirnya. Dan mungkin bulan depan dia sudah bisa kumpul bersama-sama dengan keluarga. Seminggu terakhir suaminya itu rasa kayak sakit asam lambung. Dia mengeluh kepada istrinya, saya kok akhir-akhir ini sering asam lambung. Di dada tuh ndak enak. Lalu beberapa hari yang lalu dia rasa benar-benar sudah tidak enak. Anaknya berangkat ke kota itu untuk jemput dia dibawa. Dia bilang berapa minggu lalu istrinya ke sana. Istrinya bilang kita kontrol ya, dia bilang iya saya selesaikan dulu pekerjaan ini. Minggu depan kita ke Singapura untuk kontrol. Kemarin itu beberapa hari lalu dia merasa tidak enak, akhirnya anaknya harus pergi jemput dia. Dibawa ke Jakarta hanya 1 malam masuk rumah sakit Siloam. Besoknya dia berpulang ke pangkuan Bapa. Saya syok karena baru beberapa waktu lalu saya ngobrol dengan ibu ini. Dan dia berkata doakan Bu Debbie. Ya, bulan depan semua sudah beres. Suami akhirnya bisa balik dan kami tinggal bersama-sama. Masih muda. Saya berkata kemarin saya telepon dia nangis. Bu, suamiku sudah dipanggil Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu di hidup ini akan datang apa dan akan terjadi apa. Tapi saya bilang kepada ibu itu, kuatkan hatimu Bu. Itu yang terbaik. Coba kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9. Hidup ini tidak ada yang tahu ya. Karena itu Pengkhotbah 9 ayat 12 berkata begini Bapak Ibu. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 12 berkata begini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Kenapa kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Karena manusia tidak tahu apa yang akan terjadi bahkan 5 menit ke depan. Seperti ikan yang masuk dalam jara, burung yang masuk dalam perangkap. Ketika hari malang itu datang, kita bahkan gak bisa bilang tidak. Waktu murid-murid mengikuti Yesus masuk ke dalam perahu, dikatakan sekonyong-konyong, bertiuplah angin yang kencang. Lalu badai itu datang menghantam perahu mereka sehingga hampir tenggelam. Bapak Ibu, seringkali Tuhan akan menghardik dan mendiamkan badai. Menenangkan badai, tapi seringkali dia tidak hardik badai. Supaya kita bisa belajar tentang arti ketenangan. Amin. Tidak selamanya Tuhan akan menenangkan badai. Tapi mari kita percaya ketika Tuhan ada dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, seringkali badai itu tidak dihardik. Tapi dia mau kita belajar tenang dan mempercayai dia dengan segenap hati. Amin Bapak Ibu. Saya bilang, tapi ketika badai itu Tuhan tidak izinkan tenang, dia ingin kita lah yang belajar tenang di dalam percaya kita kepada Tuhan. Bahkan dia berkata kalau kita hidup, ya itu hidup adalah sebuah, ya hidup adalah Kristus, tetapi mati itu sebuah keuntungan bagi orang yang percaya. Ya, tidak selamanya Tuhan akan menenangkan badai. Seringkali dia izinkan ada badai yang mengamuk. Supaya kita bisa belajar arti ketenangan. Saya ini kemana-mana dengan suami naik pesawat.
Saya sering kali berdoa, setiap kali mau terbang Tuhan, beri cuaca yang baik Tuhan. Saya tengking dalam nama Yesus, hujan berhenti, petir berhenti, langit cerah. Tapi sering kali mau terbang, awannya gelap, hujan mulai turun. Saya bilang sama suami saya, ini pesawat terbang saya. Dia bilang, iyalah. Aduh, kalau sudah begitu, hati saya itu sudah tidak enak. Karena kami harus melewati badai di tengah hujan. Itu tuh tidak enak, pesawatnya pasti goyang. Tapi di saat itulah Tuhan selalu ajarkan saya. Aku tidak selamanya akan menghilangkan badai di dalam hidupmu. Tapi belajarlah percaya bahwa di tengah badai pun aku ada bersama dengan engkau. Dan engkau bisa menjadi tenang ketika engkau percaya ada Tuhan yang bersamamu. Amin. Itu cukup. Makanya kita tidak akan mudah kecewa ketika kita percaya bahwa Tuhan ada sekalipun itu di tengah badai. Dia ada dalam perahu itu. Bukan berarti ketika Yesus masuk ke perahu lalu semuanya tenang, tidak akan ada apa-apa. Kenapa ayat ini ditulis? Maknanya begitu dalam bagi kita orang yang percaya. Tidak untuk selamanya Tuhan akan menghentikan badai di hidupmu. Tapi seringkali Dia ingin engkau belajar tenang ketika engkau sedang berada di dalam badai yang mengamuk. Ketika di dalam pesawat saya pernah mengalami badai yang begitu hebat. Lalu ketika pesawat itu goyang, saya bilang ke suami saya coba buka kacanya. Saya melihat, waktu suami saya buka, saya lihat awan hitam, kami berada di tengah awan hitam. Saya makin ketakutan, lalu Tuhan berbicara di hati saya, jangan engkau pandang badainya, tapi pandang Tuhanmu. Lalu saya bilang sama suami, tutup lagi itu kaca. Dan dengan iman saya belajar mempercayai Tuhan ada bersama kita di dalam pesawat ini. Bahkan kalaupun memang sudah waktunya aku mati, aku percaya Tuhan aku bersama dengan engkau. Udah saya jadi tenang, bisa tidur walaupun goyang-goyang, biarin goyang saja. Amin. Jangan lihat badai itu, jangan fokusmu kepada badai. Kalau murid-murid waktu itu fokus kepada Tuhan, mereka gak akan takut. Tenang, ada Yesus di perahu ini. Kita tidak mungkin ngapa-ngapa. Tidak mungkin. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan. Ingat Bapak Ibu, mengiring Tuhan itu tidak selamanya enak. Ya, kemarin saya sampaikan firman di seminar hamba Tuhan. Saya bilang kalau ada hamba Tuhan yang hari ini belum diproses. Saya berdoa supaya engkau diproses Tuhan. Semakin berat prosesmu itu semakin bagus. Amin. Karena menghasilkan iman yang teguh. Ya, jangan mau jadi Kristen yang gampangan. Ada badai ditengking. Ya, ada mendung ditengking. Saya belajar. Ya, jangan cuma dengar khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga. Ya, saya belajar banget itu. Jadi sekarang kalau mau terbang kemana-mana, saya udah gak peduli lagi dengan langit. Karena saya tahu Tuhan berkuasa atas langit. Dia berkuasa atas mendung. Dia berkuasa atas hujan. Dia berkuasa atas petir. Dan hidupku adalah milikmu Tuhan. Itu cukup. Kenapa kita menjadi takut dan khawatir? Karena kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kita pikirkan. Ayat ini berkata di dalam pengkhotbah tadi. Manusia itu gak tahu apa-apa. Dan semua bisa datang secara tiba-tiba, sekonyong-konyong. Badai bisa mengamuk. Mungkin hari ini engkau sedang berada di dalam badai. Anakmu yang tidak bertobat. Ya, semua orang punya salib. Kita semua punya persoalan. Makanya kalau ada yang datang sama saya, Bu, saya ada masalah. Puji Tuhan masih hidup, Bu. Loh, tanda orang hidup itu berarti masih ada masalah. Kalau sudah mati, sudah tidak ada masalah. Jadi kalau ada masalah bilang, terima kasih Tuhan, berarti aku masih hidup. Amin. Ya, ada masalah, enggak apa-apa. Ada yang datang, Bu, saya divonis dokter, umur saya tinggal 6 bulan. Puji Tuhan masih lama. Loh, 6 bulan tuh masih lama loh. Saya bilang, Bu, ada yang tidak divonis, Bu. Tidak divonis apa-apa sama dokter. Dia rasa sehat, besok mati, Bu. Kalau engkau divonis dokter tinggal 6 bulan hidupmu, kan masih lama, Bu. Masih bisa siap-siap. Masih bisa pilih baju untuk di peti yang ada renda-renda atau apa, iya toh? Bener enggak? Iya, inilah hidup. Semua orang juga pasti mati.
Kalau dokter masih beri engkau peringatan tinggal 6 bulan, itu masih lama Bu. Bahkan Tuhan pun masih sanggup mengubah keputusan dokter. Ibu tahu yang tidak divonis dokter banyak Bu, tiba-tiba mati. Tiba-tiba. Loh teman saya itu loh ngomong ke suaminya, Pak aku turun dulu siapin sarapan. Paling 30 menit selesai aku naik tak panggil ya. Suaminya bilang iya. Suaminya pegang HP, dia turun 30 menit dia naik. Suaminya udah meninggal di tempat tidur. Nggak divonis dokter, nggak sakit, nggak apa-apa. 30 menit tok. Istrinya telepon saya nangis, Bu. Astaga Bu. Kalau saya tahu cuma 30 menit, bos saya enggak usah masak. Lah masalahnya kan kita enggak tahu. Ibu jangan merasa bersalah. Saya menyesal Bu, kenapa saya tidak melihat akhir hidupnya. Saya bilang itu yang terbaik. Kalau engkau lihat malah itu jadi kenangan yang tidak baik. Tuhan sudah tahu itu. Semua datang sekonyong-konyong. Lah kalau engkau tahu suamimu akan mati 30 menit lagi, pasti kau bawa dia ke rumah sakit. Masalahnya kita tidak tahu. Kenapa kita ini tidak boleh jadi orang sombong? Hidup andalkan Tuhan. Saya tuh kadang marah sekali melihat jemaat yang hidup dalam kesombongan. Terus bersinah bikin dosa seolah-olah itu hidup nyawa dia yang pegang. Tobat Bapak Ibu. Engkau gak pernah ngerti sampai kapan Tuhan kasih engkau batasan waktu hidup. Hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan. Hargai setiap detik yang Tuhan berikan. Sebab nafas itu adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Kenapa saya itu selalu mau Tuhan, saya mau pelayanan. Saya tuh kemarin sebenarnya gak mau terima jadwal pelayanan. Aduh pikir saya, ya saya datang dari hari Kamis, ya Jumat 3 kali khotbah. Lalu kemarin itu lagi ada pelayanan harus naik ke Prigen jauh. Saya tadinya tidak mau, tapi karena dia bilang, Bu ini hamba-hamba Tuhan dari desa semua. Hati saya terbakar. Capek enggak? Capek. Tapi saya bilang, Tuhan setiap detik di hidupku, aku mau Tuhan. Aku mau memberi yang terbaik untukmu. Sekalipun capek. Karena aku enggak pernah tahu hidupku ini sampai kapan. Jadi saudara yang baru pelayanan sudah banyak mengeluh, bertobat. Gak usah alay lebay. Baru hadapi masalah udah lebay, udah alay. Ya saudara, kita gak pernah tahu hidup sampai kapan. Bayangkan loh 30 menit loh. Dia bilang kalau saya tahu Bu 30 menit, saya gak usah turun, tak jagain suamiku. Saya bilang masalahnya bukan ibu gak tahu tuh. Ada banyak hal yang sekonyong-konyong datang dalam hidup kita. Kenapa kita harus berpegang pada Tuhan? Orang Jawa bilang gandul gusti. Ngerti toh gandul gusti toh? Aku yang ngerti loh. Maksud saudara ramudeng. Ya saya mudeng loh saudara ya. Mari kita berpegang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena segala sesuatu bisa datang sekonyong-konyong. Ingat poinnya adalah ada waktunya Tuhan akan menghalau, menenangkan badai di hidup kita. Tapi ada waktunya dia tidak menghalau badai. Dia tidak menenangkan badai supaya dia ingin kita belajar tenang di tengah badai. Sekalipun ada badai, asal Tuhan ada di sana. Yang ketiga Bapak Ibu, apa poin yang kita dapat? Ya. Ketika murid-murid itu merasa ada badai yang begitu hebat, ya ayat 3 berkata, yang ketiga di sana adalah saya mau kasih tahu bagaimana cara kita berespon ketika badai itu datang. Badai tidak mungkin tidak ada di hidup kita. Tapi yang terpenting adalah bukan badainya, tapi bagaimana kita berespon di tengah badai itu. Murid-murid berkata, ya Tuhan, tolonglah kita ini binasa, ya. Ya, saudara bisa bayangkan murid-murid ini lagi bersama dengan Yesus di dalam perahu. Lalu mereka bilang, Tuhan tolong kita binasa. Kalau kita binasa itu berarti kan termasuk Yesus enggak? Iya, mereka pikir kalau perahu tenggelam Yesus juga akan binasa bersama-sama dengan mereka. Lihat Bapak Ibu betapa minimnya iman dari mereka. Padahal kalau kita lihat tadi Matius pasal 8 ini
Yesus sudah bikin mujizat, mujizat, mujizat. Ternyata itu tidak cukup membuat iman dari murid-murid ini bertumbuh di dalam Tuhan. Dan memang Yesus tahu untuk iman mereka bertumbuh itu Tuhan harus izinkan badai. Ketika ada badai, maka disitulah terlihat kualitas iman seseorang. Bagaimana cara engkau berespon dalam setiap badai, ya itulah kualitas imanmu. Waktu engkau menghadapi persoalan di dalam rumah tanggamu, berhentilah curhat sana sini, ketemu orang semua diceritain masalahnya. Engkau berpikir engkau akan dapat kekuatan dan solusi, enggak, sebaliknya. Jangan datang pada manusia. Bagaimana engkau memandang badai di depan mereka bilang, Tuhan tolong, kita binasa Tuhan. Seolah-olah mereka mau bilang, Tuhan kalau engkau gak tolong, engkau juga mati loh di perahu ini. Bagaimana iman kita ketika kita menghadapi badai. Berkata kepada mereka apa? Ayat yang selanjutnya Yesus bilang, hai kamu yang kurang percaya. Ya, kamu yang kurang percaya. Saya mau tanya, berapa banyak di sini yang percaya kepada Tuhan? Yang percaya sama Tuhan, angkat tangan. Yang gak percaya pulang saja. Ada yang gak angkat tangan loh. Kenapa saudara datang ke gereja kalau saudara gak angkat tangan? Ya, sekali lagi yang percaya kepada Yesus berkuasa Tuhan ajaib. Ini semua percaya. Yang berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Berapa banyak? Insya Allah. Ya, semoga benar. Ketika ada badai dalam hidupmu, disitulah saudara, kita ini terlihat apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Apakah kita bisa berani berkata kepada masalah kita, ada Tuhan di dalam hidupku. Sekalipun engkau mengamuk, aku tetap percaya. Itu respon yang benar. Jangan cuma sibuk tengking masalah terus, badai ditengking dalam nama Yesus. Saya pernah kan dulu mau pelayanan di luar kota jauh naik motor, ya zaman susah dulu. Saya keluar di luar angin kilat guntur, hujan deras, saya tengking dalam nama Yesus. Saya mau pelayanan, aku hambamu Tuhan, hentikan hujan itu. Supaya saya pelayanan tidak kehujanan, ini di luar kota aku naik motor dalam nama Yesus. Makin kenceng. Enggak berhenti hujannya, makin kejar ditambah lagi dengan halilintar menyambar-nyambar. Saya pakai ayat, saya keluar lagi dalam nama Yesus. Elia manusia biasa. Tapi dia punya kuasa Tuhan. Debbie Basir manusia biasa. Tapi aku menyembah Allah yang sama. Aku berilang kepadamu hujan. Berhenti. Tambah deres. Lalu saya masuk, saya bilang sama suami saya. Hujan tambah deras berarti kita batalkan saja pelayanan. Karena di luar kota naik motor. Lalu suami saya bilang, Say, kalau kita ini pelayanan cuma cuacanya cerah, kita berangkat naik motor, ya itu biasa. Justru ketika hujan, halilintar menyambar-nyambar, kita naik motor, itu luar biasa. Yes, 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 yes. Saya bilang waktu itu, ya saya pikir dia mau mendukung saya. Pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Waktu suami saya ngomong begitu, ya udah saya bilang, jadi berangkat, semangat. Dia tuh bilang semangat. Saya berangkat di jalan pakai jas hujan ya, naik motor, saya pelukan sampai di lampu merah. Ada orang naik mobil mewah. Saya lihat ke samping, mereka lagi ribut berantem di mobil mewah. Lalu Roh Kudus bicara, pilih mana, kamu naik motor mesra-mesra atau mereka naik mobil tapi berantem. Saya bilang pilih naik mobil dan mesra-mesra Tuhan. Tetap gak mau kalah, gak mau rugi toh. Tapi kami melewati itu. Ada kalanya Tuhan gak hentikan badai. Dia biarkan dan bagaimana kita berespon, disitulah Tuhan lihat.
Yang terakhir, saudara, jadi beresponlah dengan benar. Sekuat apapun badai yang sedang mengamuk, tetap berespon dengan benar di hadapan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, bisa dikatakan saudara, ya, orang apakah ini, ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, termasuk murid-muridnya heran. Dan mereka berkata, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Badai pun taat kepada dia. Saudara, gunakan setiap persoalan dan masalah di hidup kita untuk menjadi sebuah pengalaman pribadi. Kita melihat kuasa Tuhan bekerja di hidup kita. Bersyukur loh, kalau kita ini ada masalah, bilang gini, Tuhan terima kasih. Aku percaya masalah ini akan membuat aku memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Inti dari setiap persoalan di hidup kita Tuhan izinkan supaya kita punya kesaksian. Supaya kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kita tidak mungkin mengalami pengalaman pribadi kalau hidup kita ini biasa-biasa saja. Saya banyak kali mendengar orang berkata, saya ini pernah bangkrut Bu. Tapi saya bersyukur lewat bangkrutnya saya itu, saya bertemu Tuhan. Amin. Saya menghadapi masalah dulu dalam hidup sampai saya mau bunuh diri. Tapi saya bersyukur ternyata lewat masalah itu saya ketemu Tuhan. Sehingga ketika engkau mengalami masalah, engkau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, engkau berkata, wow, Yesus ini dahsyat. Siapakah dia? Sampai badai masalah di hidupku pun, ya, dia sanggup selesaikan. Saya percaya sampai hari ini Yesus Tuhan itu juru selamat. Saudara percaya Yesus juru selamat? Ya, jangan dengarkan pengajaran lain yang berkata bahwa Yesus bukan juru selamat. Nama Yesus, tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang kepadanya diberikan kuasa. Bahkan setan pun taat kepada nama Yesus. Saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Makanya saya tidak mudah digoyangkan iman saya. Saya percaya kepada Yesus. Waktu saya sedang bertanya, siapa engkau Tuhan yang sesungguhnya di dunia ini yang menciptakan saya? Tunjukkan dirimu kepada saya. Maka aku akan percaya kepadamu sebelum aku mati bunuh diri malam ini. Tiba-tiba Roh Kudus jamah saya. Saya cuma menangis sambil mulut ini mengucapkan nama Yesus terus. Yesus, Yesus, Yesus. Saya baru tahu Alkitab berkata, tidak ada seorang pun akan menyebut Yesus Tuhan kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Waktu Roh Kudus ada dalam hidupmu, engkau percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa saya berkata begitu? Bapak Ibu, saya ini sering melayani pelepasan. Saya dulu pernah lepaskan seseorang yang dalam kuasa roh jahat. Waktu saya tengking dalam nama Yesus, dia kepanasan. Coba saudara tengking dalam nama Bambang. Dalam nama Daniel, dalam nama Debbie, dalam nama Michael. Ya. Enggak, setan ketawa. Tapi waktu saya tengking dalam nama Yesus, dia teriak, panas, panas, jangan sebut itu. Jangan. Berarti kan nama itu, nama yang berkuasa, amin. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya orang bisa diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita punya pengalaman pribadi bersama Tuhan supaya engkau bisa cerita tentang siapa Tuhanmu. Jangan jadi Kristen katanya yang tidak pernah mengalami Tuhan. Jangan jadi Kristen katanya yang tidak pernah mengalami apa-apa. Gunakan setiap kesempatan badai di hidupmu itu sebagai sebuah alasan untuk engkau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan engkau bisa berkata, wow benar aku punya Tuhan yang hebat. Engkau ketemu orang, bagaimana kita bisa menginjil lewat pengalaman pribadi itu cepat sekali. Engkau ketemu orang, kau cerita, mau denger gak? Aku tuh Tuhanku tuh dahsyat loh. Aku pernah loh mengalami gini, tapi Tuhan itu hebat loh. Saya pernah mendengar satu kesaksian, dia waktu itu saudara seseorang, dia gak percaya Tuhan, dia gak punya agama. Dia naik motor di luar kota, hujan deras ya. Lalu dia mau suruh hujan berhenti, ini buat orang yang belum percaya. Dia bilang saya mau coba semua agama. Saya sebut nama Tuhannya. Dia sebut dalam nama ini. Kalau hujannya berhenti aku percaya.
Dia sebut semua nama-nama yang dia anggap berkuasa. Tidak ada yang berhenti. Tapi dia bilang, waktu dia bilang ini, dalam nama Yesus, tolong hentikan hujan ini Tuhan. Tiba-tiba hujannya berhenti. Dari situ dia percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Loh, itu nama yang berkuasa. Bagi orang yang belum percaya, seringkali Tuhan izinkan memang terjadi. Badai itu berhenti karena Yesus berkuasa. Tapi bagi kita yang sudah punya iman di dalam Dia, badai itu diizinkan Tuhan untuk membuat iman kita teguh percaya kepada Dia.